Saatnya Anda ikuti Ngopi di Beranda, Ngobrol Pintar di Beranda NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar RRI Nunukan dan semua tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Saya Rusdi Mursalin dan juga saya Diah Karang akan memandu program siaran Ngopi di Beranda RRI Nunukan. Boleh tepuk tangannya semuanya. Pendengar dan juga pemirsa, acara untuk kali ini disiarkan tempatnya di frekuensi kami, di frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan juga di Krayan di 92,7 MHz. Dan siaran ini disiarkan di fanpage kami, LPP RRI Nunukan, dan juga di YouTube kami di RRI Nunukan. Pendengar, acara Ngopi di Beranda RRI Nunukan kami siarkan dari Mako Markas Komando Lanal Nunukan. Iya, Kara, sebelum kita mulai Ngopi di Beranda kali ini, yuk kita dengarkan seperti apa yel-yel dari Lanal Nunukan. Silakan, Pak. Semuanya, selamat pagi. Pagi, jaya Pak, jaya pagi. Selamat pagi. Pagi, jaya Pak, jaya pagi. Luar biasa semangatnya Bung Rusdi pagi ini ya. Iya, luar biasa. Memang ketika mendengar yel-yel seperti itu membangkitkan semangat gelora kita yang berada di perbatasan. Apalagi karena ketika kita memandang dari saat ini sampai ke ujung sana, laut dan kapal yang luar biasa sudah menjaga pertahanan keamanan kita, kan? Betul sekali, itu yang membuat saya terkesima sekali begitu, karena pemandangannya dan juga beberapa kegiatan masyarakat juga terlihat dari sini. Nah, seperti di depan kita begitu ya, terlihat ada perahu yang lewat dan ini merupakan suatu aktivitas yang betul-betul luar biasa. Karena ada satu lagi, tahu nggak pulau di depan itu? Sebatik. Satu-satunya pulau yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh dua negara, Indonesia dan Malaysia, Pulau Sebatik loh. Wah, luar biasa. Itulah kelebihan daripada Lanal Nunukan yang berada di perbatasan ini, sangat unik, sangat langka, dan tentu petugasnya juga sangat ramah bersama rakyat TNI kuat. Baik, saya kenalkan dulu satu persatu narasumber kita. Ada dan Lanal Nunukan, Letkol Laut Pelaut Handoyo SHMSI MTR Opslah. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat terus. Ya. Kemudian yang kedua ada Komandan Detasmen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Kapten Laut PM Dodi Hendrawan PSI SH. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dodi. Wah, luar biasa Pak Dodi. Saya kalau melihat wajahnya luar biasa ini. Artinya ada kecerahan di pagi ini. Bagaimana keamanan perbatasan ini tetap dijamin oleh beliau. Kemudian ada Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Nunukan Letnan 2 Laut Elektronika Firman Avianto. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi. Sesuai dengan moto kami, senyum, salam, sapa, silaturahmi. Wah. Baik, saya ikut termotivasi juga Pak dengan moto beliau, luar biasa. Dan tidak kalah menariknya juga ada Perwira Media Analisis Lanal Nunukan Kapten Laut Pelaut Andika. Selamat pagi Pak Andika. Ya. Selamat pagi Bang Rusli Ya. dan juga pemirsa RRI, selamat pagi. Karena ini untuk kedua kalinya saya bertemu dengan Bang Andika. Pada waktu itu penerimaan untuk Angkatan Laut, dan yang kedua Ngopi di Beranda. Wih, luar biasa. Tapi sebetulnya kita ingin lebih tahu ya, seperti apa sih sebetulnya kesibukan dan juga sosok dari bapak-bapak yang ada di antara kita ini. Nah, itu Bung Rusdi. Iya. Betul. Memang masyarakat juga yang mendengarkan saat ini di Ngopi di Beranda perlu tahu siapa-siapa saja yang berada dan bertugas di Lanal Nunukan, seperti apa peran mereka, kemudian seperti apa kedekatan TNI Angkatan Laut bersama masyarakat. Tapi tentu para TNI Angkatan Laut juga punya keluarga, punya sahabat. Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Pak, saya ke dan Lanal dulu Pak, ketika bertugas ditempatkan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini Pak, apakah keluarga dibawa di sini atau masih tinggal di sana atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang untuk RRI Nunukan di acara Ngopi Beranda. Kebetulan berada di
Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Nunukan. Saya Letkol Pelaut Handoyo, saya Komandan Pangkalan Angkatan Laut di Nunukan ini. Kemudian saya berdinas sudah kurang lebih 1 bulan, jadi masih baru Mas ya. Nah, saya baru datang, saya langsung adjust di sini untuk segera bergabung dengan masyarakat Nunukan untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan perbatasan di Nunukan ini. Terkait dengan keluarga saya sendiri, saya di sini sebagai orang baru, saya harus selalu mendapat dukungan support dari semua orang termasuk keluarga saya. Jadi keluarga saya akan terus mendampingi saya dimanapun saya bertugas. Tetapi mohon maaf saat ini karena masih belum sampai di sini, karena kita juga masih baru proses untuk pergantian proses jabatan kemarin belum selesai yang di tempatnya sebelumnya. Demikian Mas. Oke, masih dalam proses Pak ya untuk kedatangan keluarga. Nah, saya ke Pak Dodi, pertanyaan yang sama. Pak Dodi sebagai polisi militer yang bertugas di Angkatan Laut, gimana Pak dengan keluarga? Terima kasih Mas Dodi atas pertanyaan yang diberikan. Kalau pribadi, kalau untuk keluarga masih di Jakarta. Oh iya, keluarga masih di Jakarta karena istri masih menyelesaikan sekolah D3 farmasi masih di Jakarta. Farmasi. Insya Allah nanti kalau udah selesai, keluarga kita akan bawa ke Nunukan. Siap, karena semoga bisa terrealisasi ya Pak Dodi. Nah, kalau dari tadi Bung Rusdi sudah bertanya, sekarang giliran Kara nih yang akan bertanya dengan di samping kiri saya, yaitu dengan Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Nunukan, Letnan 2 Laut Elektronika Pak Firman. Gimana kesibukannya untuk saat ini Pak? Baik, Mbak Kara. Semuanya, Komandan. Jadi di samping tugas dan jabatan saya di Perwira Staf Potensi Maritim yang notabene staf ini masih baru Pak, dari pembentukan dari Mabes, jadi kami masih banyak tantangan, dimana alhamdulillah dengan tantangan yang ada bisa kami jawab tantangan itu dengan tugas-tugas di perbatasan, salah satunya pembinaan potensi maritim di pesisir dengan desa binaan di Mamulu Tanjung Harapan, desa binaan dari Lanal, dan kami juga ada Babin Potmar, Bintara Pembina Potensi Maritim yang senantiasa hadir di masyarakat pesisir, memberikan himbauan ataupun himbauan terkait keselamatan mereka bekerja, yang khususnya di Nunukan kan rumput laut Mbak ya. Jadi sudah bisa kami jawab tantangan itu dan sudah kami laporkan juga untuk kegiatan kami di Komando Atas. Oke, nanti kita akan bertanya lebih lanjut ya Pak Firman ya. Selanjutnya juga ada Perwira Media Analisis Lanal Nunukan, Kapten Laut Pelaut Andika. Cap, bilangnya gimana ya? Bagusnya Cap, selamat pagi Cap, gitu ya. Salah satu perwira muda juga yang ada di Indonesia. Nah, aset negara kita. Iya. Gimana kabarnya Pak Andika? Alhamdulillah Mbak Dia, sehat selalu, semangat selalu Mbak Dia. Oke, kesibukannya juga apakah sama seperti Pak Firman? Secara umum sama, cuman kami sudah dibagi dengan jabatan dan tugas-tugas tertentu. Kalau kami yang berkaitan dengan kegiatan sebagai license atau penghubung, dan juga kami concern terkait kegiatan media analisis karena ini sudah wilayah perbatasan. Hal-hal yang penting untuk kita publikasikan, kami juga publikasikan dari Lanal untuk membantu membangun Kabupaten Nunukan supaya lebih terblow up keluar dengan kegiatan yang positif. Demikian Pak. Oke, Bu Rusdi langsung saja yuk kita tanya-tanya dengan bapak-bapak ini. Iya Kara, saya langsung ke Pak Dalanal dulu. Pak Dalanal, ini sebenarnya apa tugas pokok personil Lanal Pak? Tugas pokok kita
di Lanal atau Pangkalan Angkatan Laut ini adalah unit yang paling depan di Angkatan Laut, khususnya di perbatasan. Sama saja dengan Pangkalan Angkatan Laut yang lain, yaitu tugas kita adalah yang pertama menyelenggarakan dukungan terhadap satuan operasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang meliputi unsur kapal perang. Kita rutin kapal perang kita patroli operasi di sekitar perbatasan di laut-laut yurisdiksi nasional kita, kemudian juga didukung oleh pesawat udara TNI Angkatan Laut, dan juga ada satuan tugas marinir maupun satuan tugas komando pasukan katak atau satuan-satuan tugas TNI AL yang lain. Kita mendukung kegiatan operasi mereka di sekitar sini, di wilayah kita. Kemudian yang kedua menyelenggarakan fungsi keamanan laut melalui patroli-patroli perbatasan, kemudian juga melaksanakan penindakan-penindakan kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah kerja kita di sini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan fungsi-fungsi pembinaan potensi maritim untuk mendukung dan mengembangkan potensi maritim di wilayah kerja Lanal Nunukan. Ada pembinaan desa-desa pesisir, kampung bahari Nusantara, dan lain sebagainya. Secara umum hanya 3 itu. Di samping nanti ada tugas-tugas tambahan yang muncul dengan dinamika masing-masing kewilayahan yang berbeda-beda. Oke, tapi kalau untuk berapa jumlah personil Lanal saat ini berapa Pak? Dan juga lama masa tugasnya sebelum dirotasi juga. Silakan Dan. Kira-kira untuk jumlah personil Lanal saat ini? Untuk personil Lanal saat ini kurang lebih 250 orang. Itu ada terbagi di markas sendiri, kemudian terbagi di pos-pos. Ada pos-pos kita yang di titik-titik kerawanan. Kita ada pos lebih kecil lagi, unit-unit kecil dari Lanal. Ada pos Angkatan Laut, juga ada pos pengamatan, juga ada satuan-satuan tugas marinir maupun Kopaska di sana. Kurang lebih 250 orang. Kemudian kita juga dalam proses untuk reorganisasi Lanal ini, kemungkinan juga akan agak berkembang, mungkin juga dengan dinamika di perbatasan. Fungsi tugas Lanal juga nanti akan semakin banyak perannya. Jadi mungkin akan ada pengembangan-pengembangan. Ini mungkin sedang dalam proses. Tentunya nanti juga personel akan lebih banyak dari itu. Kemudian untuk masa dinas kita di sini, kalau untuk perwira rata-rata kita kurang lebih 2 tahun kita sudah harus rotasi, tour of duty, tour of area. Itu umum dan wajar terjadi. Kemudian kalau untuk prajurit yang lain itu kurang lebih untuk di level Bintara atau Tamtama kurang lebih 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Demikian Mas Rusdi dan Mbak Karang. Terima kasih. Saya ke Pak Andika. Pak Andika, tadi sudah disampaikan oleh Lanal apa tugas pokok personil Lanal. Nah, seperti apa peran TNI Angkatan Laut yang bertugas di perbatasan ini, Pak? Baik, Bang Rusi. Jadi pada dasarnya untuk tugas pokok TNI Angkatan Laut secara global kita memiliki yang disebut dengan Trinity of Naval Force. Itu adalah secara global tugas secara umum Angkatan Laut di seluruh dunia, Bang Rusi. Jadi yang pertama adalah military role atau tugas militer, peran militer sebagai pertahanan keamanan. Kemudian ada constabulary role atau tugas polisionil, kita melaksanakan penegakan hukum di laut melalui patroli untuk melaksanakan penindakan yang memang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kita. Kemudian yang ketiga, Angkatan Laut selalu melaksanakan proyeksi kekuatan ke negara lain dalam bentuk kunjungan muhibah, sehingga kita melaksanakan tugas diplomasi role atau tugas diplomasi militer untuk mengenalkan budaya, menjalin hubungan kerjasama. Itulah peran Angkatan Laut. Berkembang saat ini ada tambahan tugas yaitu melaksanakan fungsi dukungan. Ini penjabaran lebih luas. Namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwasanya dalam undang-undang tersebut secara spesifik tugas TNI Angkatan Laut adalah yang pertama melaksanakan tugas matra laut khususnya dalam bidang pertahanan, yang kedua melaksanakan penegakan hukum, kemudian patroli militer laut di wilayah perbatasan laut kita dalam rangka penegakan
yurisdiksi laut Indonesia yang disesuaikan dengan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh undang-undang kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas diplomasi tadi dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang sangat unik dari Angkatan Laut, karena kita adalah force projection, pengerahan kekuatan keluar, sehingga tugas diplomasi adalah tugas lain yang tidak dimiliki oleh di mata lain yang ada di TNI. Kemudian yang keempat, kita melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan mata laut, memberdayakan potensi laut yang ada, pelayaran, sehingga dalam suatu kontingensi militer nantinya kita akan bisa menggunakan potensi laut sipil seperti perahu-perahu sipil, kapal-kapal sipil untuk mendukung pelaksanaan pertahanan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Secara umum tidak ada pembeda antara fungsi tugas TNI Angkatan Laut yang di perbatasan maupun yang tidak ada di perbatasan, namun memang ada kekhasan dalam setiap kegiatan yang di perbatasan. Maka dari itu Laut sesuai dengan instruksi pimpinan maupun arahan dari Komandan Laut, kami akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Nunukan. Demikian. Mantap, boleh dong tepuk tangannya teman-teman yang ada di sini. Melakukan diplomasi ini luar biasa ini. Saya jadi ikut semangat. Saya merasa keren kalau mendengar bahasa yang disampaikan di Karena kan kita memang orang awam begitu ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga nanti ada kesempatan ya. Di antara mereka akan jadi generasi. Betul, siapa tahu terinspirasi gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang begitu ya dengan Pak Andika, sekarang kita beralih ke Pak Dodi, di mana kita juga ingin tahu nih Pak Dodi sampai saat ini apakah pernah nih ada kasus pelanggaran hukum laut khususnya di wilayah perbatasan, Pak Dodi? Oke, baik. Untuk permasalahan pelanggaran hukum laut, senantiasa menjadi dinamika di wilayah perbatasan khususnya wilayah Indonesia. Karena kita tahu wilayah Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam, yang dimana sumber daya alam itu untuk menceritakan masyarakat Indonesia ya. Sebagai contoh, permasalahan Blok Ambalat yang memang sudah terjadi bergulir sejak tahun 1969 dan hingga saat ini ada beberapa area yang masih terjadi overlapping ataupun tumpah tindih dalam klaim batas wilayah negara. Di beberapa kerawanan yang timbul di wilayah perbatasan laut itu antara lain yang pertama pelanggaran wilayah garwil, apa yang disebut garwil, saat kapal laut maupun pesawat udara pemerintah tetangga itu melintas di wilayah NKRI. Kemudian penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkoba, barang kepabean ini termasuk ekspor impor, baik dari dari bahan sembako, kemudian yang lain misalnya kayak pakaian bekas itu yang disebut dengan balpres. Kemudian pencurian sumber daya alam, eksplorasi minerba secara ilegal, dan yang terakhir itu kasus perompakan di perbatasan. Wih, ternyata ada juga perompakan begitu ya di perbatasan ya Pak ya? Iya, ada. Terakhir mungkin tahun-tahun 2004, untuk sekarang sudah alhamdulillah sudah tidak. Oke. Pak, yang dari tadi Bapak sampaikan kasus yang paling banyak di antara tadi itu kasus apa Pak yang ditemukan yang paling banyak? Yang paling banyak itu di sini kalau terjadi di perbatasan Nunukan sama Tawau atau Sebatik, itu sering terjadi kepabean yang disebutkan tadi, kepabean. Kemudian narkoba. Baik. Oke, dan selanjutnya kita juga ingin bertanya ini ya, satu lagi sebelum nanti kita ke sesi nyanyi lagi begitu ya. Nah, kita juga ingin tahu nih mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban di sini begitu ya, Kak Rusdi ya, baik dari petugasnya dan lain sebagainya. Kalau tadi sudah disebutkan kasus yang paling banyak terjadi, nah kalau untuk dari masyarakat sendiri begitu Pak, ada nggak sih yang aktif begitu untuk melaporkan kejadian baik itu di perairan yang ada di perbatasan begitu? Mungkin bisa dijawab ini oleh Pak Firman, silakan. Baik, Mbak Kara. Ya, Karla nggak apa-apa juga. Di samping tugas saya ulangi sebagai perwira staf potensi maritim di sini, kami juga bertugas sebagai pejabat sementara komandan
pos penugasan, di mana pos tersebut berhadapan langsung dengan pos yang dari Malaysia. Jadi untuk tadi pertanyaan dari Mbak Kara itu terkait masalah informasi dari masyarakat, kebetulan juga kami dari Babin Posal ini membina juga masyarakat pesisir, termasuk pemuka-pemuka rumput laut maupun budidaya, di mana informasi itu biasanya datang justru dari mereka. Mungkin ada speed ataupun perahu yang mencurigakan yang tidak biasa masuk ke Nunukan, terus tiba-tiba masuk. Nah, dari situlah yang menginformasikan ke pos, terus kami teruskan juga ke komandan untuk langkah selanjutnya. Jadi dari masyarakat informasi kami dapat, dari masyarakat pula dukungan-dukungan, termasuk kalau orang bilang itu apa ya Pak? Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, kalaupun mereka bisa menyediakan seperti perahunya kadang di pos untuk sama-sama kita patroli di pos, begitu Pak. Oke. Nah, kalau boleh menambahkan? Silakan dong. Terkait dengan informasi masyarakat, jadi baru-baru ini kalau mungkin di media sudah dirilis atau sudah dibaca berita oleh masyarakat, ada salah satu kapal yang mengalami kecelakaan di sekitar perairan Nunukan. Jadi informasi itu datang langsung dari masyarakat, dalam hal ini mungkin pemilik kapal, kemudian nanti akan diinformasikan kepada kita atau satuan yang terdekat, bisa otoritas pelabuhan atau Basarnas dan sebagainya. Kemudian kita akan langsung bergerak cepat, tindak lanjuti apa yang harus kita kerjakan, kita koordinasikan dan sebagainya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang nanti terkait, bersama-sama mencari solusi. Atau kemarin kita alhamdulillah bisa dalam waktu singkat bisa evakuasi dan menemukan korbannya. Jadi memang informasi masyarakat ini sangat penting sekali, dan saat ini juga sudah sangat bagus terjalin, dan mereka juga sudah paham bahwa informasi ada misalnya hal kecelakaan di laut itu harus disampaikan ke siapa saja. Kemudian kita juga langsung koordinasi ke instansi samping, juga langsung kita bisa koordinasikan dengan baik. Jadi memang di Nunukan ini sudah terjalin hubungan yang baik dengan Angkatan Laut, kemudian instansi samping, pemerintah kabupaten, bahkan dengan masyarakat sendiri sudah proaktif untuk memberikan informasi kepada kita. Oke, sebetulnya itu ya Bung Rusdi yang kita inginkan begitu ya. Betul. Antusias masyarakat kepada prajurit perbatasan, khususnya prajurit yang ada di perairan atau di laut begitu. Karena ada satu tambahan saya ingin sampaikan sama Bang Andika. Tadi pelayanan dari Angkatan Laut untuk menangani setiap kasus itu sangat cepat. Ada nggak Pak nomor pelayanan khusus dari Lanal Nunukan? Ini kan biasanya siapa ya yang dihubungi? Gimana? Betul. Jika tidak bertemu langsung gitu kan? Biasanya kan ke pos agak kejauhan atau apa, tapi ketika ada nomor khusus call center untuk pelayanan itu memudahkan masyarakat siapapun, kapanpun, dimanapun untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bang Sri. Sementara ini untuk nomor pelayanan kita bisa langsung hubungi di kontak para babin permata terkait Bang Rusli. Dan sebenarnya memang posisi posal-posal kita seperti yang disampaikan oleh Paspotmar ataupun PJS dan Persinabasan, posisi posal kita pasti akan berada di posisi choke point, yang dimana dia banyak aktivitas perairan di situ, aktivitas masyarakat pesisir, sehingga akan sangat mudah sekali. Dan kita juga banyak masyarakat itu pasti akan sangat cepat sekali. Sementara ini kita tidak pernah membuat hotline karena dikarenakan dengan keberadaan hotline nantinya akan membuat malah kredit dalam line ketika dikontak dalam waktu yang bersamaan, sehingga posisi pos-pos itu adalah yang menjadi posisi aju kita untuk menginformasikan kepada Lanal Nunukan. Karena seperti kita tahu semua yang di sini sudah terintegrasi dengan baik, Bang Rusli, tidak hanya di lingkup internal TNI Angkatan Laut atau Lanal, tapi juga dengan satuan lain kita sangat bersinergi dengan baik dalam setiap kegiatan maupun kedaruratan yang terjadi di masyarakat. Demikian. Kalau medsos kita Angkatan Laut ada Pak ya? Kita ada medsos untuk publikasi juga. Kita di bawah naungan Divisi Media Center Lanal Nunukan. Kita ada di media
Instagram, kemudian ada juga di Facebook dan juga di YouTube. Demikian Bang Muslim. Facebook, YouTube, Instagram, semuanya lengkap. Kebetulan saya salah satu followersnya. Oh, gitu? Sering melihat postingannya. Baik, Kara, sebelum kita lanjutkan, Kara. Ya, kita akan langsung saja dengarkan kembali dan juga saksikan ini penampilan Nole. Nah, seperti apa keseruannya? Tetaplah bersama kami di Ngopi di Beranda. Ya, Nole, silakan. Lagu
kita ikuti Nole yang dimana dengan rungkapnya membuat kita lebih semangat lagi. Tepuk tangannya dulu dong semuanya. Iya. Sekarang ngopi di beranda, topik kita selayang pandang prajurit Lanal Nunukan, sang kesatria Jalasena penjaga perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Wih, luar biasa. Nah, ini mungkin ada yang ingin bertanya begitu ya, adik-adik yang ada di hadapan kami begitu, yang telah menghadiri ngopi di beranda ini. Kami buka sesi tanya jawab untuk adik-adik yang ingin bertanya, mungkin dengan dan lanalnya atau dengan yang lainnya. Silakan, kami akan berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya begitu. Tapi karena apa? Sebelum kita berikan mereka masuk ke sesi tanya jawab, Oke. kita tanyakan dulu Boleh. beberapa pertanyaan. Silakan. Untuk Pak Andika, Pak Firman, dan Pak Lanal. Nah ini khusus untuk Pak Andika dulu nih. Pak Andika, tadi sudah panjang lebar disampaikan, dijelaskan seperti apa peran dari Angkatan Laut. Nah ini bagaimana pengamanan wilayah laut di perbatasan Pak Andika? Baik, Pak Rusdi, sesuai yang disampaikan oleh Komandan Lanal tadi, bahwasanya kita memiliki kekasan di wilayah Kabupaten Nunukan ini yang karena langsung berhadapan langsung dengan wilayah negara Malaysia yang jaraknya juga tidak terlalu jauh. Maka sejauh ini TNI Angkatan Laut telah secara rutin dan juga berkelanjutan untuk menghadirkan unsur kawal perang Republik Indonesia atau KRI dan juga unsur pesawat udara dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Puspenerbal untuk melaksanakan patroli dan juga pengintaian maritim yang nantinya data-data tersebut akan dikirimkan ke pusat untuk dilaksanakan analisa dan juga monitoring terkait perkembangan yang ada di wilayah perbatasan, khususnya dalam bidang pertahanan keamanan maupun keamanan perbatasan sendiri. Kemudian selain daripada itu, kita juga didukung dengan keberadaan pasukan pendarat marinir dalam satuan Satgas Marinir Karangbaruna, dan juga pasukan khusus kita ada satuan Komando Pasukan Kata yang berada di bawah kendali operasi dari Gugus Tempur Laut Koarmada 2, Guspura 2 yang sudah ada di wilayah garis pantai khususnya di Sebatik dan di Nunukan, Bang Muslim. Dan kita akan berintegrasi, bersinergitas untuk melaksanakan pengamanan. Untuk lawan Nunukan sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Komandan, kita akan bertindak sebagai satuan dukungan pelaksanaan operasi, dukungan operasi unsur-unsur gelar kita, baik itu KRI, Pesawat Udara maupun pasukan khusus kita, dan juga kita akan melaksanakan tugas dukungan sharing informasi kewilayahan, sehingga mereka dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat berjalan dengan baik. Namun ini semua memang tidak cukup, Mbak Kara maupun Bang Rusli. Maka dari itu kita selalu senantiasa dengan seluruh stakeholder terkait yang ada di wilayah Nunukan ini, baik itu aparat instansi pemerintah maupun masyarakat juga, kita senantiasa bersinergi karena wilayah ini adalah wilayah bersama yang kita cintai bersama. Salah satu wilayah terdepan yang sudah disampaikan Komandan tadi, wilayah Kabupaten Nunukan yang harus kita jaga bersama. Demikian. Baik, sudah dipaparkan sangat jelas begitu ya dengan Pak Andika seperti apa pengamanan wilayah perbatasan ini sendiri. Nah sekarang kita akan beralih ke Pak Firman, di mana saya juga ingin tahu nih, kira-kira kalau untuk pos yang ada di wilayah Nunukan, terutama pos Angkatan Lautnya ini sendiri ada berapa aja sih Pak? Baik Mbak Kara, seperti tadi disampaikan oleh Kapten Andika bahwa pos di Angkatan Lanal Nunukan ada 6 pos, dibantu oleh 3 subposal dan juga dari pos-pos Satgas Marinir di Sebatik. Ada nggak sih Pak tantangan begitu yang dihadapi ketika bertugas, lebih tepatnya di daerah perbatasan ini? Kalau tantangan tentunya pasti ada itu Pak, namanya tantangan itu kan. Tantangan itu kami jawab dengan hasil yang kami capai dan kami laporkan untuk ke tingkat atas. Jadi untuk kami yang di Posal banyak dari pos-pos Lanal ini yang tidak berpenghuni ataupun hanya pulau, namun dari komunitas ini selalu memberikan semangat untuk para prajuritnya, bahwasanya menyampaikan kalian bukan pasukan terluar tapi pasukan terdepan. Jadi itu yang membangkitkan semangat kami di pos perbatasan itu Pak. Wih, luar biasa, pasukan terdepan. Baik, Kara,
Aku ke Pak Danglanal lagi nih. Silahkan. Pak Danglanal, harapan ke depan ini seperti apa nih Pak Danglanal? Harapan. Harapan ke depan. Harapan kita selalu berharap bahwa ke depan agar wilayah kerja Lanal Nunukan, khususnya di Kabupaten Nunukan ini, beserta masyarakatnya tentunya, bahwa akan menjadi wilayah perbatasan yang semakin sejahtera, kemudian maju, tidak hanya secara pembangunan fisiknya saja, ya, tetapi juga pembangunan manusianya juga, sumber daya manusianya seutuhnya, semuanya. Kemudian Lanal Nunukan juga akan senantiasa siap hadir untuk mendukung dan mewujudkan Nunukan yang sejahtera dan kondusif. Ya, Pak, yang menarik nih, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan hari ini dan seterusnya untuk bersama-sama menjaga pertahanan keamanan dengan masyarakat, Pak? Oke, baik. Untuk masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya kami haturkan terima kasih atas dukungan dan kecintaan masyarakat Nunukan yang telah luar biasa kerjasama dengan kami, dengan kehadiran Lanal maupun Satgas yang ada di sini, Satgas TNI Angkatan Laut khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Kemudian hal ini juga tentunya akan menjadi pelipat ganda moral, ya, seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa semangat untuk mengabdi prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut di satuan-satuan terdepan, di filter terdepan, garda terdepan dari perbatasan penjaga kedaulatan negara kita. Harapan kepada masyarakat seperti apa? Nah, ini yang paling menarik, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan mulai hari ini hingga ke depannya bersama TNI Rakyat Kuat, Pak? Untuk masyarakat Nunukan, saya ucapkan kami haturkan terima kasih atas dukungan dan kecintaan masyarakat Nunukan yang luar biasa kepada kami, kehadiran Lanal dan Satgas TNI Angkatan Laut yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan ini. Hal ini tentunya juga akan menjadi pelipat ganda moral kami untuk bertugas dan semangat pengabdian prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut di Lanal Nunukan ini. Untuk kedepannya juga kami mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama dengan kami, istiqomah dan penuh sukacita untuk bersama-sama membangun Kabupaten Nunukan yang maju dan sejahtera seutuhnya dengan mendukung program-program pemerintah tentunya, dan dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Demikian, Mas. Oke, sekarang kita berikan aplaus dulu kepada Danglanal dan tiga narasumber lainnya. Ya, kalau mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir, memang kita semangat untuk masyarakat perbatasan bersama TNI Angkatan Laut ini luar biasa, menggelora terus. Betul. Apalagi baru-baru kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Iya. Ya. Ini merupakan salah satu pahlawan juga, karena memang kalau untuk daerah perbatasan itu kan juga perlu ada yang menjaga begitu ya, betul. Apalagi dengan kasus-kasus yang ditemui di daerah dua negara ini cukup rawan dan juga perlu adanya kerjasama antar semua pihak gitu ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung saja berikan kesempatan untuk adik-adik yang ingin bertanya. Mungkin Bung Rusdi, kita akan cari 3 penanya dulu ya yang ingin bertanya. Boleh disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Mungkin ada syarat khusus tidak untuk menjadi prajurit laut. Nah, itu juga boleh. Siapa tahu adik-adik ada ingin menjadi salah satu calon seperti bapak-bapak yang ada di sini. Silakan. Boleh silakan. Disebutkan nama, sekolah, dan juga pertanyaannya ya adik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Zahra Ramadhani, biasa dipanggil Gevira. Berasal dari sekolah SMA Ibnusina Boarding School Nunukan. Saya akan bertanyakan moto atau seruan dari TNI Angkatan Laut itu kan jelas Viva Jaya Mahe. Apa yang dimaksud dari moto tersebut? Oke, Gevira itu saja ya. Penasaran motonya apa? Nah, kita kumpulkan dulu pertanyaan atau mau langsung dijawab dulu? Oke, kumpulkan saja dulu. Silakan. Namanya siapa adik, sekolah dan juga pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin komandan. Iya, siapa? Saya Muhammad Akbar Apriliansyah, asal dari sekolah SMA 2 Negeri Nunukan.
izin bertanya. Pernahkah kapal atau perahu nelayan asing yang masuk mengambil ikan tanpa izin? Oke, itu saja. Tadi namanya siapa? Akbar. Oke, Akbar. Penasaran juga ya, ada nggak sih kapal asing yang mengambil ikan-ikan yang ada di wilayah kita begitu ya? Oke, satu lagi. Kayaknya banyak banget yang minat bertanya ya. Silakan, langsung jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Giliselu dari SMA Negeri 2 Nunukan. Saya akan bertanya. Upaya apa yang dilakukan oleh anak-anak Nunukan untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan? Oke, itu saja upaya yang dilakukan untuk menjaga wilayah perbatasan Nunukan ya. Baik, sudah 3 penanya yang bertanya. Ada Gavira, Akbar, dan juga Giliselu yang masing-masing telah menanyakan moto. Kemudian juga ada nggak sih kapal asing yang mengambil perikanan ikan begitu di wilayah kita, dan juga upaya yang dilakukan untuk lebih menjaga daerah perbatasan. Oke, kami berikan kesempatan untuk menjawab adik-adiknya. Silakan, Pak Dahlan langsung. Oke. Iya. Terima kasih adik-adik Sakabari Nunukan. Mungkin saya jawab satu saja, nanti yang lain biar dibantu oleh Priura pagi-pagi lah ya. Jangan diborong saya semua. Kalau yang tanya 3, yang jawab juga harus 3. Yang pertama saja, yang Devira, adik Devira. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Jales Viva Jaya Mahe. Sudah tahu artinya itu? Belum ya? Artinya adalah justru di laut kita jaya. Justru di laut kita jaya. Itu bukan hanya untuk TNI Angkatan Laut sebenarnya. Mengapa? Kalau perlu adik-adik tahu, kita sekarang ini berada di daerah Kabupaten Nunukan. Sebelah kita ada apa? Adik-adik, laut ya. Sebelah di sana ada pulau lagi. Benar kan? Pulau lagi. Karena apa? Dengan seperti ini negara kita disebut negara kepulauan. Jadi negara kita itu ada beribu-ribu pulau. Jumlahnya 17.000 sekian ratus, saya lupa detailnya, nanti bisa di googling. Tapi 17.000 ini hanya bagian kecil saja. Berapa di kabupaten atau di Kaltara saja sudah banyak sekali pulau-pulaunya. Kita negara kepulauan. Malaysia bukan negara kepulauan, walaupun ada pulau di seberang sana, kemudian yang di sekitar Sabah di sini. Dia negara pantai saja, mempunyai pantai saja. Kalau negara kita, negara kepulauan. Nah, Angkatan Laut mengambil referensi dari negara kepulauan yang sangat besar ini. 2/3 wilayah kita adalah laut. 80% mungkin kalau dihitung dengan persentase. Laut, sumber daya alam kita ada di laut. Seiring dengan kebijakan dari presiden kita, negara kita sebagai poros maritim dunia. Nah, kalau kita benar-benar satukan visi misi Angkatan Laut Jales Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Artinya apa? Nah, kalau kita pertahankan laut kita manfaatkan sumber daya alam di laut kita. Sumber daya alam di laut yang kita lihat di sini saja, apa coba yang kalau kita naik mobil di sekitar pantai, yang dilihat apa? Rumput laut. Rumput laut itu adalah salah satu sumber daya dari laut. Sangat potensi sekali untuk memajukan masyarakat wilayah di Kabupaten Nunukan. Benar nggak? Itu baru sebagian kecil saja, mungkin seujung kuku saja yang kelihatan dari fisik mata kita. Belum nanti yang kalau kita menyelam di laut, belum ikannya. Ikan, nanti ada pertanyaan tentang mencuri ikan, nanti biar dijelaskan ke kakak-kakak yang lain di sini. Itu banyak sekali pencurian ikan terjadi. Nanti biar dijelaskan. Ada, kalau pertanyaan ada atau tidak, ada. Itulah yang harus kita manfaatkan sumber daya alam itu untuk kita membangun kejayaan dari lingkungan terkecil saja dulu. Lingkungan terkecil ya dari keluarga kita di sini yang nelayan rumput laut, jangan berkecil hati. Itu potensi sumber daya alam laut kita. Kalau kita tidak manfaatkan oleh kita, nanti dicuri oleh negara lain. Negara lain, ada nggak negara lain yang mencuri? Ada, kan kita berbatasan dengan mana sebelah kita? Dekat sekali. Di darat berbatasan, di sebatik, di laut juga kita berbatasan.
Di laut nanti biar kakak-kakak yang menjelaskan bahwa ada banyak sekali pelanggaran perbatasan, pencurian di situ yang karena kita tidak atau belum mampu menjangkau, mengolah atau mempertahankan wilayah kita yang kadang-kadang kita yang di darat tidak bisa melihat jangkauan sampai di sana. Jadi moto Jales Miva Jaya Mahe sebenarnya mengandung makna yang lebih besar bahwa justru di laut kita jaya. Jika kita bisa memanfaatkan laut, mempertahankan laut kita, insya Allah negara kita akan jaya, kembali lagi menjadi macan Asia, macannya dunia. Setuju? Setuju. Nah, terima kasih. Demikian mungkin penjelasan dari saya untuk pertanyaan adik Devira. Sudah paham belum adik? Paham, terima kasih. Monggo yang lain silakan jika mau menambahkan atau menjawab yang lain. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Silakan Pak Andika. Baik, ini sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Ini menunjukkan bahwasanya memang generasi muda selalu kritis dengan pertanyaan. Saya sampai terkaget-kaget mau menjawab ini, Mbak. Sangat luar biasa ini. Jadi pertanyaan dari D. Akbar tadi, terkait pernahkah kapal nelayan atau asing ataupun kapal negara lain masuk wilayah kita? Itu sangat sering, karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini kan memiliki unikan, berada di posisi yang strategis dengan hampir keseluruhan wilayahnya adalah wilayah yang berbatasan dengan laut, dan di laut itu tersimpan banyak sekali potensi sumber daya alam, baik itu ikan maupun sumber daya mineral yang di bawah. Bahkan di sini saya tidak usah sampai ke kedalaman, di permukaan saja kita menanam rumput laut akan memberikan dampak ekonomi yang sangat positif untuk masyarakat. Dan terkait kehadiran kapal asing itu sangat sering sekali di wilayah kita. Oleh karena itu kita di TNI Angkatan Laut akan senantiasa hadir, kemudian kita juga senantiasa memodernisasi alutsista yang kita miliki untuk dapat terus memberikan keamanan kepada masyarakat dalam menjaga perbatasan. Karena semakin kita memiliki angkatan laut yang kuat dan kokoh, secara tidak langsung itu akan memberikan daya tangkal atau efek deterrence, sehingga negara asing pun belum dia sampai ke sini, dia sudah akan berpikir berulang kali. Angkatan laut kita adalah angkatan laut yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menangkal itu semua. Dan ini menjadi tugas kita semua bersama, baik khususnya Angkatan Laut dan juga dengan dukungan dari pemerintah. Kita akan senantiasa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan pengamanan sumber daya alam maupun wilayah perbatasan kita. Karena kapal itu, kalau kapal perang, dia tidak hanya sekedar masuk saja, dia pasti akan menyalakan sensor untuk melaksanakan survei bawah laut. Dia akan melihat potensi apa yang ada di situ, kemudian berikutnya dia akan semakin lebih berani lagi untuk pada akhirnya dia akan mengambil wilayah kita untuk melaksanakan eksplorasi yang seharusnya itu bisa kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Oke, Bung Rusdi, nampaknya kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement di Ngopi di Beranda kali ini. Karena tidak terasa ya, waktu sudah berjalan dan kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Lanal. Kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk closing statement kali ini? Singkat saja Pak, silakan. Terima kasih untuk closing statement. Lanal Nunukan hadir dan siap mendukung semua program-program pemerintah pusat maupun daerah Kabupaten Nunukan, dan kita hadir terdepan untuk tetap tegar menjaga perbatasan kita ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Dodi selanjutnya yang ingin disampaikan. Lanal Nunukan akan selalu bekerjasama dengan instansi vertikal stakeholder untuk menjaga perbatasan Nunukan Sebatik. Oke, Pak Firman silakan. Baik Mbak Herah, Lanal Nunukan khususnya kami di staf potensi maritim akan selalu berdiri bersama dengan warga pesisir, khususnya dengan para Babin Potmar kami, Mbak. Terima kasih. Pandika. Baik Bang, laut adalah masa depan, maka kita tidak boleh berpaling dari laut. Kita manfaatkan seluas-luasnya apa yang ada di laut untuk kesejahteraan masyarakat kita, dan TNI Angkatan Laut akan selalu hadir untuk menjaga dan mengamankan itu semua. Terima kasih Bang. Baik, kita berikan aplaus dulu. Tentu kita mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita pada Ngopi di Beranda kali ini, dan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Handoyo SHMSI MTR Opsla, Komandan Datasmen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Nunukan Kapten Laut Polisi Militer Dodi Hendrawan SPSI SH,
Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Nunukan Letnan 2 Laut Elektronika Firman Avianto dan juga Perwira Media Analisis Lanal Nunukan Kapten Laut Pelaut Andika. Dan tentunya juga untuk adik-adik yang sudah hadir menemani kami di Ngopi di Beranda, semoga dengan topik Selayang Pandang Prajurit Lanal Nunukan Sang Kesatria Jalasena Penjaga Perbatasan RI Malaysia ini bisa bermanfaat untuk adik-adik maupun juga pendengar ataupun pemirsa yang telah menyimak Ngopi di Beranda kali ini. Baik, demikian kami akhiri acara Ngopi di Beranda NKRI. Saya Rosdi Mursalin dan juga saya Diah Karang mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di Ngopi di Beranda selanjutnya. Telah Anda ikuti Ngopi di Beranda, ngobrol pintar di Beranda NKRI.